Halo semuanya, pernah nggak sih Anda bayangin sebuah daerah di mana pipa-pipa air bersih sudah terpasang rapi, tapi airnya nggak pernah sampai ke rumah warga? Nah, inilah paradoks aneh yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Pipa ada, tapi airnya entah kemana. Ini dia pertanyaan intinya. Uang rakyat miliaran rupiah sudah digelontorkan untuk berbagai proyek air bersih di sana. Tapi, kenapa hasilnya nihil? Kenapa warga yang seharusnya menikmati air bersih malah tetap kehausan? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Jadi, apa yang kita lihat di lapangan itu bukan infrastruktur yang berfungsi. Proyek-proyek ini sekarang bisa dibilang cuma jadi pajangan, jadi monumen kegagalan yang bisa dilihat langsung dengan mata telanjang. Oke, kita mulai penelusuran kita dari satu tempat yang paling pas untuk menggambarkan masalah ini, Desa Kalola. Di sini, janji dan kenyataan itu benar-benar beda jauh. Kalau kita lihat di atas kertas, semuanya kelihatan meyakinkan loh. Ada proyek di Desa Kalola, anggarannya dari APBD 2023, nilainya nggak main-main, hampir 1 miliar rupiah. Pelaksananya pun dinas resmi, yaitu Dinas PUPR Pasangkayu. Kelihatannya profesional kan? Nah, disinilah letak masalahnya. Nama proyeknya jelas-jelas sambungan rumah. Tapi faktanya, di Dusun Duri Sulapan, nggak ada satupun keran yang terpasang di rumah warga. Jangankan airnya ngalir, wujud kerannya aja nggak ada. Ini gimana ceritanya coba? Dan ternyata kegagalannya itu fatal banget dari sisi teknis. Coba lihat, pipa-pipanya dibiarin aja di atas tanah, nggak ditanam, jelas ini rentan rusak. Terus catatannya, air cuma pernah ngalir sekali. Itu pun cuma sampai masjid, abis itu mati total. Artinya apa? Ya artinya proyek ini nggak pernah diuji coba dengan benar sebelum diserah terimakan. Jangan kira masalahnya cuma di Desa Kalola ya. Ternyata ini cuma satu dari sekian banyak kasus. Pola yang sama terulang lagi di tempat lain. Kita bisa lihat di sini polanya. Di Desa Saptanajaya hampir 3 miliar rupiah hangus. Di Desa Batu Matoru lebih dari 1 miliar. Desa Kalola yang tadi kita bahas hampir 1 miliar juga. Kalau di total, udah berapa miliar uang yang terbuang untuk proyek-proyek yang sama sekali nggak menghasilkan air bersih? Kita ambil contoh lain yang lebih spesifik, Desa Batu Matoru. Di tahun 2023, ada proyek air bersih senilai 1,2 miliar rupiah. Hasilnya sama, gagal total, nggak berfungsi sama sekali. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, bukannya diinvestigasi kenapa proyeknya gagal, pemerintah malah ngeluarin duit lagi. 2 tahun kemudian, dialokasikan dana tambahan 900 juta rupiah. Alasannya? Katanya sih buat optimalisasi proyek yang udah jelas-jelas gagal. Ini benar-benar pemborosan anggaran yang luar biasa. Ada lagi modus lain. Di Desa Polewali, laporannya beda banget sama kenyataan. Dinas PUPR berani klaim proyeknya udah 95% selesai. Padahal di lapangan, proyek itu sama sekali nggak berfungsi. Inilah yang sering disebut pembangunan di atas kertas. Laporannya bagus, tapi manfaatnya nol. Oke, dengan semua kejanggalan ini, pasti Anda bertanya-tanya kan, apa kata auditor resmi negara? Apa temuan mereka? Nah, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK turun tangan dan menemukan fakta yang, cukup mengejutkan. Ternyata ada potensi kerugian negara setidaknya 4,2 miliar rupiah dari berbagai proyek antara tahun 2020 sampai 2024 yang belum dikembalikan ke kas daerah. Ini uang yang seharusnya bisa dipakai buat hal lain yang lebih bermanfaat. Jadi, angka 4,2 miliar itu baru sebagian loh. Itu adalah bagian dari total temuan BPK yang jumlahnya lebih dari 6 miliar rupiah. Uang yang belum balik ini bisa jadi karena kelebihan bayar ke kontraktor, denda yang nggak ditagih, atau yaitu tadi, pekerjaan yang nggak sesuai spek. Dan ternyata ada yang merasa angka itu masih terlalu kecil. Salah satu anggota DPRD Pasangkayu, Pak Lubis, curiga kalau angka 4,2 miliar itu cuma puncak gunung es. Kerugian negara yang sebenarnya menurut beliau bisa jadi jauh lebih besar. Karena banyaknya keluhan warga, dan ditambah lagi laporan BPK yang merah itu, akhirnya DPRD Pasangkayu nggak bisa diam lagi, mereka harus bertindak. Akhirnya dalam rapat dengar pendapat, DPRD mengeluarkan 4 rekomendasi kunci. Pertama, bentuk panitia khusus atau pansus buat investigasi. Kedua, pengawasan proyek diperketat. Ketiga, periksa dulu kualitasnya sebelum serah terima. Dan yang paling penting, keempat, kasih sanksi tegas dan kalau perlu bawa ke jalur hukum. Lalu apa kelanjutannya?
Nah, disinilah ceritanya berlanjut dari ranah politik parlemen ke ranah hukum di kejaksaan. Yap, Kejaksaan Negeri Pasangkayu akhirnya bergerak. Mereka secara rasmi sudah mulai memantau kasus ini. Rencananya, para pejabat Pemda bakal dipanggil satu persatu untuk dimintai keterangan terkait temuan BPK dan proyek-proyek mangkrak ini. Dan disinilah situasinya jadi makin serius. Karena dalam hukum ada konsep yang namanya total loss atau kerugian total. Artinya apa? Kalau sebuah proyek anggarannya habis 100%, tapi manfaatnya buat masyarakat 0%, ini bisa dianggap kerugian negara secara utuh. Dan kalau sudah begitu, ini bisa membuka pintu lebar-lebar untuk tuntutan pidana korupsi. Jadi ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua. Apakah pansus dari DPRD dan penyelidikan dari kejaksaan ini akan benar-benar membuahkan hasil? Akankah ada keadilan dan pertanggungjawaban? Dan yang terpenting dari semuanya, akankah warga Pasangkayu akhirnya bisa merasakan air bersih mengalir di rumah mereka? Kita tunggu saja kelanjutannya.